seseorang mengaku masih keturunan di silsilah keluarga Nabi Muhammad. Mereka mempunyai san. Ikhwah sekalian, siapapun yang mengaku turunan Rasul 90% rata-rata nggak benar. Karena turunan Rasul itu nggak butuh pengakuan. Ya. Orang yang benar-benar turunan Rasulullah itu yang tidak diragukan cuma satu, Imam Mahdi aja nanti. Selain itu, karena anaknya Hasan Husain, Husain itu banyak istrinya, kalau nggak salah 25. Ya otomatis mati cerai 25. Hasan juga begitu, istrinya banyak sekali. Hasan Husain, ya. Itu sekarang yang jadi masalah yang mana? Itu kan? Tentang masalah silih, bahkan Wali Songo itu diakui semua turunan Rasulullah. Setelah saya melakukan penelitian hampir 10 tahun, nggak ada yang benar. Ya, nggak ada yang benar. Itu. Dengan demikian, siapapun yang ngaku itu rata-rata 90% nggak benar. Yang benar ya nggak ngaku itu. Yang benar ya nggak usah ngaku-ngaku. Nanti buktikan aja, Anda bisa nggak menurunkan Imam Mahdi, itu aja. Kalau Imam Mahdi itu turunan Anda, berarti Anda adalah turunan Rasul yang sahih. Nah sekarang ini ada yang mengaku turunan Rasulullah, ini dari sisi mana, dari arah mana, itu semuanya masih kabur. Adapun sekarang ini turunan hanya untuk kebanggaan juga tidak ada pentingnya. Abu Jahal lebih hebat Pak, pamannya langsung. Ya, kalau ente kan nggak jelas dari arah mana, ibarat istri selirnya yang keberapa, turunan mana. Ini Abu Jahal, Abu Lahab itu seger, masih jalurnya itu tokcer, karena masih dekat sekali dengan Rasulullah, nasabnya dan rumahnya. Loh itu. Tapi itulah, kalau seandainya masuk surga karena nasab, ketahuilah Abu Jahal, Abu Lahab ungkang-ungkang di surga. Gitu. Tapi tidak. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, laisal fata yaqulu kana abi walakinnal fata yaqulu ha anada. Bukanlah seorang yang gentleman adalah yang mengatakan dulu nenek moyang saya begini. Seorang pemuda yang gentleman adalah ini loh saya. Itu. Nasab itu tidak bisa berbuat apa-apa untuk diri kita kalau kita tidak berbuat soleh, kalau kita tidak menjadi orang panutan. Contoh yang sekarang ini mengaku turunan Rasulullah, ternyata apa? Menggunting dari lipatan, menodai sunnah Rasulullah. Hancur Islam di tangan mereka. Bagaimana pendapat antum tentang sebagian kaum yang mengaku keturunan Rasul dan sebagian dari mereka berpendapat atau bersikap seolah-olah mereka memegang kunci surga? Mohon penjelasannya, barakallahu fiik. Semoga Allah beri hidayah mereka. Semoga yang kita sampaikan bukan berangkat dari kebencian, tapi dikarenakan kita mencintai yang hak pada mereka. Sanad mereka apabila kita tinjau secara ilmiah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, nasab mereka terputus di Ali Al-Muhajir itu. Ini dari sisi sanad. Oke? Dikarenakan seseorang mengaku keturunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ini kabar yang berkaitan dengan agama. Kabar yang berkaitan dengan agama, kita perlu kalam ulama jarah wa ta'dil tentang soduk, kejujuran, kebenaran akidah nih orang yang membawa sehingga kita terima atau kita tolakkah kabarnya. Iya nggak? Saya difahami nggak? Oke? Dari sisi sanad, dari sisi nasab, kita tidak meyakini kebenaran keturunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikarenakan tidak ada perkataan ulama jarah wa ta'dil tentang si fulan ini, Ali Al-Muhajir. Apakah dia jujur, akidahnya baik atau tidak, sehingga kita terima kabarnya, riwayatnya. Orang yang tidak ada perkataannya, tidak ada kabarnya di dalam kitab jarah wa ta'dil, maka kita katakan orang ini majhul.
Yang majhul demikian, kabarnya tertolak, maaf. Ini agama, bukan sembarang orang bisa mengaku-ngaku. Iya kan? Maka dari situ kita katakan sanadnya munqati', terputus. Itu satu sisi dari nasab, dari sanad. Tapi katakanlah kita harus oke, turunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. So what? Terus kenapa? Mau bagusan terus jadi benar aja yang kau lakukan, salah. Bahkan Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ketika salah keliru disalahkan oleh para sahabat ketika berontak khuruj. Ibnu Abbas, Ibnu Umar sampai berkata mereka kalau bukan karena takut dikatakan orang tidak pantas, niscaya aku akan jenggut rambutmu dan seret kau kembali ke dalam Madinah agar kau tidak berontak dari Yazid. Salah kan? Dibilang salah. Ini emang cucunya beneran. Salah, bertentangan dengan ajaran Rasul, salah, maaf. With all due respect, dengan segala hormat, salah. Kalaupun turunan Rasul, salah. Kalaupun istri Rasul, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, salah. Dan dia menyesalinya dan dia bertaubat darinya. Radhiyallahu anhum ajmain. Ini sekarang cucunya yang nggak tahu benar apa enggak nih cucunya. Terus menyeru-nyeru kepada amalan-amalan yang sama sekali Rasul nggak pernah ngajarin begitu. Bahkan menyeru kepada kesyirikan, pengagungan diri, pengagungan kuburan. Aduh, itu sih turunan siapa juga kita salahin. Kami sampaikan hal ini bukan karena benci kepada sesama muslim. Justru kami cinta hidayah kepada sesama muslim. Keturunan Nabi kalau pemahamannya tidak sama dengan Nabi, jangan belajar dari dia. Yang paling penting itu pemahamannya memiliki mata rantai. Kalau nasabnya saja sampai ke Nabi, tapi pemahamannya tidak sampai ke Nabi, jangan belajar kepada dia. Tapi kalau ada keturunan Nabi, nasabnya sampai, pemahamannya juga sampai ke Nabi Muhammad SAW, utamakan dia. Keturunan Nabi, nasabnya sampai ke Nabi, tapi gaya hidupnya beda dengan gaya hidupnya Nabi. Jangan didekati. Dia kan manusia biasa juga, bisa berbuat salah, jangan kemudian didewakan. Keturunan Nabi bukan Nabi. Keturunan Nabi Muhammad bukan Nabi Muhammad SAW. Keturunan Nabi Muhammad kalau jalan di jalannya Nabi Muhammad SAW, baru kita jadikan panutan. Kalau keturunannya Nabi Muhammad SAW tidak jalan di jalannya Nabi Muhammad SAW, ya tidak ada bedanya. Keturunan anaknya Nabi Nuh tidak sejalan dengan Nabi Nuh. Kita ikuti dia. Tenggelam kita. Naik gunung bareng dia. Tenggelam kita bersama orang-orang itu. Itu anaknya Nabi, bukan keturunannya lagi. Ya. Anaknya Nabi. Istrinya Nabi Nuh. Istrinya Nabi Lut. Kena azab dia. Pamannya Nabi Muhammad. Di neraka dia, Abu Lahab. Pamannya Nabi Muhammad ini dekat loh ini. Pamannya sezaman dengan dia. Pamannya Nabi Muhammad. Lah ini yang ada zaman sekarang ini sudah keberapa keturunannya? Nanti dulu, jangan spekulasi, ini masalah agama ini ya. Loh, harus menghormati, wajib menghormati, wajib dihormati. Tapi kalau diikuti seakan-akan dia ini seperti Nabi, tidak ada salahnya, nanti dulu. Kalau salah ya harus salah. Kalau benar harus benar. Nabi Muhammad sendiri, Sayyidah Fatimah anaknya sendiri, kalau Fatimah mencuri, aku akan hukum, aku akan potong tangannya. Kata Rasulullah. Kalau Fatimah ini anaknya yang paling dicintai. Kalau Fatimah mencuri, aku potong tangannya Fatimah. Tapi tidak mungkin Fatimah itu mencuri. Itu permisalan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau dia salah, salah. Kalau benar, benar. Kalau benar, harus kita dukung. Kalau salah, ya jangan didukung. Kalau salah, kamu didukung, tenggelam kamu sama dia. Polda Metro Jaya menangkap pelaku pencabulan di rumah sekaligus tempat praktiknya pada 16 Desember 2019 lalu. Ia adalah Hussein Alatas, seorang ahli pengobatan alternatif dan dikenal sebagai sosok pendakwah. Korban melaporkan pelaku ke pihak kepolisian dan menuturkan pelaku melakukan hipnotis sebelum melakukan aksinya.
Hussein Alatas dilaporkan oleh korbannya atas tindak pencabulan. Kabid Humas Polda Metro Jaya pada Jumat 20 Desember 2019, Kombes Yusri Yunus mengatakan dari laporan korban, pencabulan dilakukan di rumah sekaligus tempat praktik pengobatan alternatif. Hussein Alatas dikenal sebagai ahli pengobatan alternatif dan pendakwah. Korban yang melapor mengatakan kejadian pencabulan yang dilakukan Hussein terjadi pada Selasa 26 November 2019 sekira pukul 12 waktu Indonesia Barat. Awalnya, korban menderita sakit rahim dan direkomendasikan oleh temannya untuk berobat ke Hussein. Dikutip dari wartakotalive.com, Sabtu 21 Desember 2019, modus pelaku adalah dengan membuat korban tak sadarkan diri dengan cara hipnotis. Awalnya, pelaku menyuruh korban untuk berbaring di atas karpet dengan posisi menghadap ke tembok bagian dalam kamar. Kemudian pelaku menyuruh korban menarik nafas 3 kali. Selanjutnya pelaku mulai melakukan pengobatan dengan menekan bagian perut kemudian menepuk bahu kanan korban 2 kali. Di saat yang bersamaan pelaku komat kamit membaca doa dan kembali menyuruh korban menarik nafas. Setelah itu tubuh korban merasa lemas dan mengantuk kemudian tidak sadarkan diri. Selanjutnya pelaku menutup pintu dan melakukan aksinya. Korban merasa sakit pada bagian alat vitalnya, kemudian terbangun dan kaget karena gamis yang dikenakannya telah terangkat. Spontan korban berteriak dan lari keluar ruangan. Yusri mengatakan sudah memeriksa 4 saksi termasuk korban. Wadi Reskrimum Polda Metro Jaya AKBP Dedi Murti mengatakan dari hasil visum di RS Polri terhadap korban, dipastikan ada pencabulan oleh pelaku ke alat vital korban. Pelaku dijerat pasal 290 KUHP tentang pencabulan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Korban jatuh pingsan, bukan pingsan tidak sadarkan. Nah, pada saat tidak sadar tersebutlah tersangka ini melakukan pencabulan terhadap korban. Kemudian korban melaporkan ke Polda Metro sekitar tanggal 16 Desember kemarin. Ya, kemudian ulang tanggal 27 kemarin, kemudian tanggal 16 berhasil kita tangkap yang bersangkutan. Dan sekarang sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan kita lakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Demikian informasi di Tribun News Update kali ini. Saksikan terus Tribun News Update di channel tribunnews.com.